Masih di Market Bus pemirsa dan sebelum kita lanjutkan dialog kita pagi hari ini kita akan lihat terlebih dahulu pembukaan IHSG di 4 menit pertama perdagangan di mana sejauh ini pemirsa kami hadirkan informasinya untuk Anda. Untuk IHSG sejauh ini melemah 1,3% atau melemah 84 poin ke 5.850-an. Kemudian pemirsa untuk saham-saham yang menjadi top gainers ada Telkom, kemudian ada MSIN, WH, kemudian ada NZIA, Jemas, kemudian untuk top loser ada TPIA, DSSA, Aman Mineral, Cuan, BRPT. Sementara itu secara sektoral seluruh sektor kompak melemah dipimpin oleh basic industries, infrastruktur industri dan juga properti. Baik, kita ke pembukaan perdagangan bursa Asia pagi hari ini pemirsa. Untuk Nikkei dibuka melemah 1,5%, STI melemah 1%, Kospi melemah 1,8% dan Hang Seng melemah 0,5%. Sementara itu dari saham-saham pilihan pemirsa yang direkomendasikan untuk perdagangan pagi hari ini ada BBCA, Brand, ASII, kemudian Telkom masing-masing dengan rekomendasi buy on weakness. Ya, baik pemirsa, kita akan kembali bergabung dengan Bapak Wawan Hendrayana, Direktur dari Info Vesta. Baik Pak Wawan, kalau kita review sedikit tadi bagaimana pergerakan IHSG pagi hari ini kembali lanjut koreksi. Anda review seperti apa Pak untuk kemudian saham-saham konglomerasi kemarin 2 hari lalu ya, sekitar 2 hari lalu menguat sangat signifikan, 2 hari terakhir drop. Anda proyeksikan seperti apa nih momentumnya untuk saham-saham konglomerasi Pak? Ya, untuk hari ini sendiri kita lihat IHSG dibuka masih melemah, namun kalau kita melihat support di tahun ini ya, itu yang belum tertembus adalah 5.800. Nah, kita akan lihat apakah itu akan tertembus atau tidak. Spesifik untuk saham-saham konglomerasi memang tekanan sebelumnya itu adalah dari salah satunya beberapa indeks konglomerasi itu keluar dari indeks-indeks global dan juga beberapa masuk ke dalam HSC oleh IDX. Tetapi sebetulnya untuk saham konglomerasi sendiri volatilitas yang ada itu cenderung ya dulu juga seperti ini ya. Artinya saham-saham konglo ini memang kalau naik cepat turun juga cepat juga. Jadi untuk investor tentu saja berbeda-beda, tapi untuk investor yang memang fokus kepada trading itu justru bisa memanfaatkan volatilitas tinggi pada saham-saham konglo, tentunya dengan disiplin yang ketat. Baik baik, bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek. Sebelum kita bahas saham-saham pilihan, Pak Wawan, saya juga ingin, kemudian menanyakan nih Pak, review Anda terkait dengan Moody's yang menyematkan, Baa itu ya Pak ya untuk Danantara, outlook yang kemudian, cukup negatif. Apa yang kemudian menjadi faktor dan indikator, penyebabnya dan kelanjutannya Anda lihat ini akan berdampak seperti apa nih Pak Wawan? Ya, untuk Danantara sendiri karena memang belum memiliki track record ya, Moody's memilih untuk menggunakan sovereign rating Indonesia yang disematkan kepada Danantara. Fokusnya memang Danantara sendiri ini belum dilihat sumbangsihnya untuk perekonomian di Indonesia, dan juga beberapa badan-badan yang akan ada atau perusahaan di bawah Danantara ini juga masih akan dicermati ke depannya. Tetapi dengan outlook yang negatif ya sebetulnya ini menjadi challenge ya untuk Danantara untuk membuktikan bahwa uh, governance risk yang dilihat pada sovereign itu bisa ditangani di Danantara. Baik, Pak Wawan kemudian juga kalau kita lihat dari, saham-saham yang Anda rekomendasikan untuk saham-saham pilihan di sini ada BBCA, Brand, ASII dan juga, Telkom. Kalau kita lihat pelemahan, sangat mendalam untuk saham-saham perbankan big caps, Anda rekomendasikan BBCA ini apakah kemudian untuk trading jangka panjang atau kemudian, seperti apa Anda merekomendasikan BBCA dibandingkan dengan, perbankan big caps lainnya? Iya, seperti saya sampaikan tadi karena semuanya buy on weakness ya, jadi BBCA harga saat ini itu mendekati harga terendah, mungkin 5 6 tahun terakhir. Jadi kalau kita kembali kepada masa Covid tahun 2020, itu BBCA waktu itu sempat 5.400. Jadi saya melihat bahwa ya ini bisa menjadi salah satu titik support ya untuk BCA. Jadi uh, saya tidak sarankan untuk beli di harga sekarang, tapi kalau memang turun ke 5.400, ini bisa dipertimbangkan untuk trading jangka yang lebih pendek karena BBCA sendiri walaupun cenderung terus turun, tapi kalau kita lihat pergerakan jangka pendeknya sebetulnya selalu ada saat-saat ketika dia rebound ya. Di Baik. samping karena memang secara fundamental sebetulnya BPCA ya masih relatif sangat baik begitu untuk secara fundamental. Jadi koreksi yang terjadi pada
IHSG dan pada perbankan ini itu lebih fokus kepada faktor sentimen, bukan karena fundamental yang memburuk. Jadi saya sarankan untuk BBCA Pound Weakness, tapi mungkin di sekitar 5.400. Baik, BBCA boleh diperhatikan di angka 5.400, angka yang sudah, mendekati dengan, angka di 5 tahun, terakhir begitu ya. Kita bergeser ke brand, Pak Wawan. Brand untuk momentum seperti apa yang perlu kita perhatikan? Ya, kalau brand ini saham konglomerasi ya dari Pak Prajogo Pangestu dan merupakan salah satu saham, paling fenomenal di Indonesia. Eee, Kemarin sempat terendahnya adalah 2.250, waktu memang terjadi sell off besar-besaran ketika brand ini keluar dari indeks MSCI. Menariknya karena saat ini, brand sudah tidak ada lagi di indeks global, asumsinya ya ini investornya itu lebih kepada active, fund atau investor begitu ya. Dan brand-nya juga masuk HSC, jadi 97% sahamnya dipegang oleh pengendali begitu. Jadi sebetulnya, volatilitas brand itu terbatas itu aja gitu ya, pihak yang akan melakukan, transaksi. Kalau melihat teknikalnya, brand ini, eee, kalau ada di bawah 3.800 cukup menarik untuk masuk dan, target sell-nya itu ketika di atas 4.000. Jadi saya sarankan brand ini memang jangka pendek saja, diversifikasi dan harap diingat bahwa ya ini untuk trading jangka pendek. Baik, brand juga untuk, trading jangka pendek dan kita bergeser ke ASII dan juga, Telkom seberapa menarik, Pak Wawan Anda rekomendasikan? Untuk Astra mirip dengan BBCA, ini harga terendah 5 tahun terakhir ada di 4.400 gitu ya. Jadi ya untuk, hari ini juga terkoreksi lagi ke 4.700-an. Saran saya ya kalau memang terus turun ke level 4.600-an, ini bisa dilakukan buy on weakness. Untuk saat ini mungkin wait and see dulu untuk Astra. Sekali lagi untuk perusahaan, untuk Astra ini, dia agak mix karena dia adalah konglomerasi, penjualan otomotif memang turun, tetapi dia dapat diuntungkan dari, anak usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan juga CPO. Jadi untuk Astra sama Ben Weakness. Untuk Telkom, kalau Telkom ini fundamentalnya relatif masih profitable ya, dan, secara teknikal itu kalau harganya di bawah 2.800 ini menarik untuk, Telkom masuk untuk kita bisa melakukan trading dengan target jangka pendek ke 2.900-an. Baik, Telkom juga direkomendasikan untuk trading jangka pendek, target di 2.900. Baik, itu dia ulasan untuk BBCA, brand, ASII, dan juga Telkom. Kita review sedikit, Pak Wawan, terkait dengan komoditas emas atau prospek dari saham-saham emas seperti apa nih Pak di tengah situasi seperti ini? Apakah kemudian belum ada momentum yang cukup signifikankah untuk proyeksinya? Ya, untuk saham emas tentu saja kita harus melihat, harga emas secara fundamental sendiri ya, dan, harga emas untuk trennya adalah masih turun begitu karena, ketika harga emas naik tinggi itu yang membeli adalah para bank sentral. Sebagai alternatif dari, USD. Namun ketika terjadi perang Iran, ini justru para bank sentral banyak yang menjual emas untuk mendapatkan USD untuk membeli minyak bagi negaranya. Jadi agak sulit untuk mengharapkan emas naik lagi sampai ke level sebelumnya di harga 5.000, troy ounce per troy ounce ke atas begitu. Tapi kalau sebagai, eee, alat hedging untuk menjaga nilai tukar ya dapat dipertimbangkan. Baik, Anda katakan tadi proyeksinya berarti masih, bisa lanjut menurun gitu ya Pak ya untuk emas? Baik. Ya, saat ini kan masih di sekitar 4.500-an ya. Saya rasa ya mungkin akan bergerak di kisaran 4.200 sampai 4.800. Baik. Baik, Pak Wawan terakhir satu pertanyaan singkat saja, Anda proyeksikan support untuk, IHSG, support dan juga resisten untuk perdagangan hari ini seperti apa? Support masih di 5.800, support pertama kalau itu tertembus ya kita, di new territory ya, bisa saja dia turun sampai, ke level 5.500 support berikutnya kalau 5.500 tembus. Untuk resisten sendiri di hari ini itu di 59, tapi ya kita tetap akan berharap bahwa IHSG, kalau di minggu ini kalau bisa rebound itu ke 6 ribuan. Baik baik, tadi Anda katakan sementara support, di 5.800 dan target, berikutnya atau resistance di 5.900. Terima kasih untuk berbagai perspektif dan juga informasi yang dihadirkan, Pak Wawan Hendrayana, Direktur dari Infovesta sudah bergabung bersama kami. Salam sehat Pak, sampai berjumpa kembali. Sama-sama, sehat selalu.